Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan pastinya salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Agnes menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan tentunya selamat datang dalam cerpen cerita protokol CHSE event. Nah, kalau kita berbicara tentang satu kata event, semua pasti sudah menyadari bahwa sejak pandemi ini menyapa, event adalah satu-satunya kegiatan yang boleh dikatakan sangat-sangat terdampak. Ada banyak event yang harus ditunda, bahkan harus dibatalkan. Karena event ini sangat identik dengan yang namanya kerumunan yang harus diwaspadai di masa pandemi. Tapi tentunya kita tidak bisa berdiam begitu saja, karena banyak pekerja event, pekerja seni, pelaku pariwisata yang juga ingin bangkit untuk terus berkarya dan berinovasi. Nah, untuk itu saat ini saatnya kita untuk bangkit bersama. Caranya gampang, dengan menerapkan protokol kesehatan baik dari sisi penyelenggara acara, dari sisi pengisi acara, dan juga dari sisi kita sebagai penonton ataupun penikmat setiap event yang ada. Nah, dari Kementerian Kemenparekraf ini sudah mengeluarkan sebuah panduan CHSE event, sebuah buku yang akan menjadi panduan untuk bisa bangkit bersama menyelenggarakan kembali setiap event dan juga pariwisata yang ada di setiap daerah di Indonesia. Nah, untuk Jawa Timur saat ini kita akan berdiskusi bersama dengan 3 narasumber, pemirsa. Saya akan menyapa terlebih dahulu, di sini hadir dari Kemenparekraf, ada Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah, ada Mas Hafiz Agung Rifai ST. Mas Hafiz, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mbak Agnes. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian kita juga berjumpa dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Bapak Sinarto Eskar MM. Pak Sin, apa kabar? Sangat sehat, Mbak Agnes. Terima kasih telah hadir, dan tentu saja kita juga akan berbicara dengan rekan-rekan dari kepolisian. Hadir di sini Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Timur, Bapak Kombespol Asep Irfan Rosadi SIK MPA. Pak Asep, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? selamat Terima kasih sudah hadir. Baik, pemirsa, langsung saja. Ini ada buku protokol CHSE event. Mas Hafiz, bagaimana kemudian Kemenparekraf ini membuat buku ini sebagai panduan dan dasar dalam setiap penyelaksanaan event? Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa industri event adalah industri yang sangat terdampak akibat pandemi. Kenapa kita menyusun panduan ini? Karena ya utamanya adalah kita ingin industri event bisa bangkit kembali. Jadi dengan penerapan protokol CHSE yang diterapkan dalam setiap penyelenggaraan event, kita berharap event bisa diselenggarakan lagi tentunya atas perizinan dari pihak kepolisian. Seperti itu. Jadi izin dari pihak kepolisian, ya, begitu ya. Dan buku ini sudah didistribusikan juga kepada Sudah. pelaku-pelaku pariwisata, pelaku event ya? Betul, kita sudah distribusikan buku ini ke semua stakeholder yang terkait dengan event, baik itu dari industri, asosiasi penyelenggara, maupun dari ke gugus tugas dan ke pihak kepolisian. Oke, Pak Sin, bagaimana? Sudah membaca, sudah mendistribusikan juga kepada para pelaku pariwisata. Bagaimana tanggapannya dengan adanya buku CHSE event ini? Alhamdulillah, Mbak Agnes. Jadi ini saya pikir menjadi satu pembelajaran yang harus dilakukan. Sudah kami sosialisasikan, kami bagikan ke seluruh kepala dinas di Jawa Timur, termasuk sudah kita sosialisasikan juga terhadap teman-teman pelaku event. Semuanya mencoba mempelajari dan memahami betul sejauh mana harus ada sesuatu yang dilakukan lagi ketika ada COVID, lalu nantinya bisa menjadi satu tata kelola yang harus dilakukan ketika dia harus manggung, harus melakukan eventnya, dan itu menjadi satu jalan untuk memahami persoalan-persoalan COVID yang saat ini menjadi pekerjaan pemerintah yang sangat tidak ringan. Ya, dan yang pastinya pemirsa, pemerintah provinsi juga tidak sendiri. Kemenparekraf hadir dan tentunya juga bersinergi, berkolaborasi dengan rekan-rekan dari kepolisian. Pak Asep juga punya tugas yang cukup berat karena dari Binmas begitu. Ini bagaimana untuk benar-benar bisa mengawal panduan yang diberikan oleh Kemenparekraf, Pak Asep? Khususnya kami dari pembinaan masyarakat, memang tugasnya apapun bentuk aturannya, kita bagaimana masyarakat memahami, kenal dulu, kemudian memahami, kemudian mau mempraktekkan, dan yang paling penting adalah mereka mau menjadi mitra kita dalam setiap acara apapun, sekecil apapun, dari sisi acara tradisional, budaya-budaya setempat, sampai event-event yang sifatnya katakanlah kekinian misalnya. Jadi kita betul-betul punya tugas paling depan untuk meng-create masyarakat yang siap untuk menerima sebuah event begitu. Sejauh ini gimana Pak Asep melihat masyarakat, karena mau tidak mau
hal tersulit adalah dari sisi adaptasi. Kadang-kadang mungkin ada sedikit yang bandel begitu ya Pak Asep. Nah ini bagaimana Pak Asep melihat tingkat kepatuhan masyarakat sekarang? Ya namanya juga masyarakat dimanapun ada aturan, tidak serta-merta langsung tegak. Bisa tegak ya. Termasuk adaptasi budaya baru atau kenormalan baru. Kita juga pernah mencoba, kebetulan saya dengan Bapak Kadis di salah satu kota yang sudah level 1. Kita coba membuat sebuah event kecil sebagai sosial eksperimen. Pun demikian, masyarakat masih menganggap bahwa kalau sudah level 1, nggak ada lagi aturan yang masker, jarak, dan sebagainya. Jadi ini kembali harus diingatkan terus bahwa hey, COVID masih ada. Baik, kita harus benar-benar terus beradaptasi kalau memang kita masih mau menikmati setiap event yang ada. Nah, Mas Hafiz, ini kan kalau boleh dibilang Kemenparekraf hadirnya pasti bukan hanya sekedar panduan begitu kan, tapi juga ada dukungan supaya para pelaku event ini bisa terus berkreasi dan berinovasi. Ya, yang terpenting kan adalah menciptakan rasa aman dan nyaman ya untuk pengisi acara, pengunjung maupun penyelenggara itu sendiri. Nah, kami berkolaborasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah dan juga gugus tugas, kami siap memfasilitasi bagi penyelenggara event yang ingin melangsungkan acaranya untuk mempresentasikan protokol kesehatan mereka. Dan ketika dari kami tim penilai ini sudah menganggap penyelenggaraan secara umum konsep kesehatannya sudah oke, kami akan mengeluarkan satu rekomendasi agar mereka bisa mengurus perizinan ke pihak kepolisian. Nah, inovasi-inovasi ini dan adaptasi ini yang terus kami kolaborasikan bersama-sama agar penyelenggaraan event mendapatkan izin secara resmi, bisa terselenggara dengan baik dan tanpa adanya penyebaran COVID yang menjadi klaster baru dalam penyelenggaraan event. Oke, tapi pastinya support dari Kemenparekraf, dari Dinas Pariwisata dan juga dari kepolisian bukan hanya terkait dengan menegakkan aturan protokol saja, tapi juga memberikan ruang yang lebih besar untuk para pelaku untuk bisa lebih berekspresi. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi untuk Anda dalam Cerpen Cerita Protokol CHSE Event. Membuka jalan, menutup keraguan. Yang perlu dilakukan adalah memulai kembali. Menciptakan karya yang baru, ekspresikan situasi dengan gaya terkini. Luapkan antusias dengan bebas. Menikmati setiap langkah, menjadi pelopor dalam berkarya. Kita selalu bersama. Karena dalam diri kita selalu ada semangat yang menyala. Demi inspirasi yang berbeda di setiap prestasi barunya, agar terus bernyanyi bersama. Bersama kita terus bergerak. Kita semua pernah merasakannya. Semangat, senang dan ceria. Bernyanyi, berdansa, dan mengabadikan momen bersama. Menciptakan suka dan berbahagia. Terus melangkah dan merajut asa. Karena ini bukan sekedar seni. Ini persembahan dari lubuk hati. Meski harus menjaga jarak, bukan hambatan untuk tetap semarak. Walaupun tak bisa berdekatan, semuanya tetap menyenangkan. Karena pengalamannya takkan pernah terlupakan. Gairah itu tetap ada, walaupun terpendam, namun tak pernah mati. Dan kami yakin kita semua siap menyalakannya kembali. Kami pun siap mempersembahkan sebuah pertunjukan yang berkesan. Segala upaya terus kami lakukan agar tertanam di hati kalian. Yang lalu biar jadi pelajaran, dan sekarang kami ciptakan kenyamanan. Menyaksikan pertunjukan, ciptakan keseruan.
Mematuhi aturan demi kebersamaan adalah kita yang memegang kendali untuk saling menjaga diri, agar kita bersama tetap aman dan mampu menjalin kembali harapan-harapan. Guys, ready ya? Kembali dalam cerpen cerita protokol CHSE Event, dan disinilah kita bersama-sama untuk mencoba bangkit kembali untuk para pelaku event, para pelaku dunia pariwisata, dan pastinya pemirsa termasuk saya juga yang memang hobi menikmati event yang selama ini vakum. Kayaknya memang ini adalah momen terbaik bersama dengan 3 narasumber kita mencari tahu seperti apa kita bisa bangkit kembali untuk bisa menikmati setiap event yang ada. Nah, tadi Mas Hafiz di closing segmen sebelumnya menceritakan terkait dengan alur bagaimana perizinan begitu ya dari para pelaku event. Ini mungkin boleh diceritakan singkat, menurut panduan protokol ini, apa yang harus dilakukan para pelaku event untuk mendapatkan sebuah izin sampai dengan dia bisa beracara, termasuk juga dalam dunia pariwisata. Karena kan ada pre-event, event, dan juga post-event. Ini dari Kemenparekraf dulu, baru nanti ke Dispupar. Ya, jadi panduan ini benar-benar mengatur dari sebelum kita memulai acara seperti apa, kita membersihkan venue, termasuk briefing kepada seluruh kru dan juga pengisi acara. Lalu pada saat event bagaimana memeriksa kesehatan, protokol kesehatan 3M-nya dan segala macam. Lalu pada saat post event juga dibersihkan kembali peralatan, lalu kru juga diperiksa lagi dan segala macam. Jadi panduan ini benar-benar mengatur tidak hanya untuk penyelenggara, tapi juga kepada pengunjung maupun kepada pengisi acara, baik itu sebelum acara, saat acara, dan setelah acara. Ini berarti suratnya ditujukan kemana dulu? Ke Polda dulu? Kalau ke Diputar dulu, ke provinsi, atau kemana dulu? Jadi kalau untuk event tingkat nasional maupun internasional, itu surat permohonan ditujukan kepada Kemenparekraf. Parekraf dulu. Lalu nanti Kemenparekraf akan memfasilitasi penyelenggara ini untuk mempresentasikan protokol kesehatan event mereka di hadapan kami, di hadapan kepolisian maupun di hadapan gugus tugas. Baru nanti kita akan mengeluarkan surat rekomendasi yang akan dilampirkan sebagai syarat mengurus perizinan. Nah, untuk level daerah itu dialihkan kepada tingkat kepolisian daerah dan dinas pariwisata dan gugus tugas setempat. Oke, baik. Mas Sin, gimana untuk yang level daerah? Ya, kita bagian dari satuan tugas. Pasti dilibatkan dalam melakukan asesmen persiapan dari setiap event. Nah, kita itu melihat biasanya pada titik tertentu yang bisa kita lakukan pada wilayah-wilayah, bagaimana menjaga ekosistem yang event yang dikerjakan oleh sekian perangkat untuk memberikan izin, itu nanti akan ketemu pada penilaian, bisa diizinkan dan tidak. Kita masuk pada wilayah itu. Dan itu memang harus meliputi CHSE tadi ya, cleanliness, health, kemudian safety, dan juga environment sustainability. Ya, yang kami lakukan ini sudah ada uji coba kan kami waktu Jazz Bromo itu. Betul, kami ditemani oleh dari keamanan, lalu dari BPBD, lalu dari kesehatan, semuanya ketemu di lapangan dan melakukan penilaian bareng-bareng. Sehingga kurang 1 hari baru keluar itu Pak Asep izin itu. Ya sempat deg-degan kita. 1 hari baru keluar surat izinnya. Baru keluar dan bisa berjalan. Pada saat dilaksanakan, kita semua menjaga. Teman-teman kesehatan Jawa Timur itu menjaga radius 200 meter. Itu dijaga bagaimana tidak ada orang berkerumun. Teman-teman dari BPBD dan kepolisian mencoba menanya, Anda dari mana? Anda sudah vaksin dan sebagainya ditanyakan. Nah, inilah saya pikir menjadi satu ekosistem baru yang harus dikerjakan betul oleh satuan tugas untuk memberikan izin, karena kalau tidak nanti kecolongan lagi, kita yang akan lebih parah, beban berat di belakang. Jadi kami lakukan, Mas David, terima kasih. Ya Pak. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali begitu ya untuk para pelaku event. Pak Asep mungkin boleh sharing juga terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sin. Ya betul, bagi kami sekarang kita menghadapi 2 pola pengamanan ataupun sistem keamanan. Yang pertama, sistem keamanan kegiatan itu sendiri seperti yang biasa-biasa sebelum COVID. Mengamankan orang, mengamankan tempat, mengamankan kegiatan. Sekarang ditambah 1, mengamankan gimana protokol tetap jalan. Dimulai dari awal tentunya permohonan, rekomendasi pihak setempat, lokal, kemudian
dari gugus tugas, dari dinas terkait, kemudian asesmen kita di lapangan dan juga hasil tadi kan ada paparan juga. Itu sangat penting di awal. Kemudian pada saat pelaksanaan petugas harus mumpuni. Jumlah tidak hanya sekedar jumlah untuk pengamanan orang belaka dan kegiatan, tapi si petugas bisa menjadi sekaligus edukator dan pengingat bagi setiap orang yang ada di situ untuk tetap prokes. Bicara tentang buku ini begitu ya Mas Hafiz, artinya buku ini sebenarnya ditujukannya itu untuk siapa sih? Artinya apakah memang ini ditujukan untuk penyelenggara begitu dari sisi pemerintah, Satgas begitu Pak Asep dan jajarannya, atau ini juga dikhususkan untuk para pelaku event, para pelaku dalam dunia pariwisata untuk membaca ini? Iya, jadi kalau buku panduan ini sebenarnya ini kan buku panduan CHSE event ya. Jadi benar-benar ditujukan untuk penyelenggara event, pengisi acara event maupun pengunjung event. Tapi secara umum sebenarnya kita dari Kemenparekraf mengeluarkan beberapa protokol. Tidak hanya event, tapi ada hotel, restoran, diving, para layang dan segala macam. Dan itu semua sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kalau untuk event, kami membagikan ini ke semua stakeholder event ya, tidak hanya pelaku event tapi juga kepada Dinas Pariwisata Daerah, kepada kepolisian juga, dan juga kepada gugus tugas. Dan ini kita bagikan kepada masyarakat juga yang memang penikmat event. Jadi mereka tahu ketika mereka ingin menonton event itu mereka harus seperti apa. Masyarakat juga harus baca ini juga berarti betul, ya sebagai penonton betul. Ya? Sebagai penonton juga mereka harus tetap mengindahkan protokol-protokol kesehatan pada saat menonton. Oke, kalau kolaborasinya gimana nih Pak Asep antara kepolisian, pemerintah provinsi, dan juga pastinya dengan pihak Kemenparekraf dengan adanya panduan ini? Kolaborasi dan sinergi yang terjalin. Oke, kami polisi punya petugas hingga ke desa-desa, namanya Bayangkara Pembina Kamtibmas atau Babin Kamtibmas. Terkenal orang banyak yang bicara manggil Pak Babin. Itulah ya, ujung tombak kami untuk menyebarkan, mengedukasi, sosialisasi apapun bentuk peraturan yang sekarang kita sedang genjot adalah betul. Salah satunya CHSE, Prokes dan CHSE. Dan ini kita juga sering berbincang dan mengajak teman-teman dari Dinas Pariwisata untuk mengajarkan, untuk membuat masyarakat aware bahwa COVID ada, tapi teman-teman punya hak untuk beraktivitas. Level kita sudah semakin baik, pengendalian COVID kita semakin baik, tapi teman-teman masyarakat jangan sampai euforia gitu. Lepas kemudian jangan sampai tiba-tiba nggak sadar ini gitu tiap hari terus. Jadi edukasi dan sosialisasi itu memang penting, dan kami punya tugas paling depan untuk itu. Jadi kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan pemerintah provinsi ini sampai di level terbawah tadi yang di Babin Kamtibmas itu berarti ya yang dilakukan sinergitasnya. Nah Pak Asin, apa sih perubahan atau boleh dikatakan perbedaan bagi industri pariwisata, industri event di kala pandemi ini? Ya, jadi pandemi itu kan persoalan kesehatan. Tentu yang sangat membedakan adalah bagaimana lalu penyelenggaraan event itu menjadi sehat, terlibat langsung dalam problem besar negara untuk menyelamatkan masyarakat. Sehingga tatanannya mesti lebih rinci, lebih hati-hati, lebih mengarah pada mengatur ketika ada beberapa persoalan penting yang dipersyaratkan di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Artinya apa? Lebih hati-hati. Tidak sekedar membuat pertunjukan menyenangkan, tapi juga menyehatkan. Ini kalimatnya Mbak Agnes ini bagus tadi saya dengar. Itu sangat menarik ya. Makin seru nih pembahasan kita, tapi jangan kemana-mana karena tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, Cerpen Cerita Protokol CHSE Event akan kembali untuk Anda. Panduan CHSE Event. Haus. Nih minum. Bukan haus minum, tapi haus hiburan. Pas banget, besok ada konser offline nih. Mau ikut nggak? Konser offline? Serius, karena udah ada panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, konser offline ada lagi. Tapi beli tiketnya harus online ya. Loh, tapi kok banyak yang diisi gini? Ngisi bio cari jodoh aja lengkap, masa isi assessment form protes? Wah, konser! Sebelum masuk, cuci tangan dulu bro. Cek suhu, terus... Lah, kemana dia? Bos, antrinya di sana. Kita scan tiket.
Bro, makan dulu yuk, lapar. Peralatan makan sama barang pribadi udah bawa sendiri kan? Cuma lupa isi uang elektronik aja. Bayarin dulu ya, bro. Ayolah nonton, ribet. Yeay! Berkat panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, nonton konser jadi nyaman. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Kita yakin mampu ekspresikan diri. Kreativitas datang dengan cara yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Kebiasaan baru, hasilkan keberhasilan baru. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Bersama, kita terus bergerak. Panduan CHSE Event. Kru, kumpul. Semua kru wajib tes kesehatan dan ikut pelatihan protokol. Siap, bosku. Lalu koordinasi ke pihak terkait. Siap, bosku. Woi, bukan ke warung tabung gas, tapi ke Satgas COVID-19. Siap, bosku. Semprot disinfektan ke seluruh area event. Flow manajemennya harus diatur lagi. Pintu masuk dan pintu keluar dibuat terpisah. Sediakan juga tempat cuci tangan di berbagai sudut. Cuci tangan, bukan cuci mobil. Ingatkan selalu pengunjung tentang protokol kesehatan di semua platform yang ada. Konser sukses bukan berarti protokol selesai. Semprot-semprot lagi sebelum dibereskan. Siap, bosku. Berkat adanya panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, bikin event offline jadi nyaman. Masih dalam diskusi menarik dalam cerpen cerita protokol CHSE event, cleanliness, kebersihan, kemudian juga ada health, kesehatan, safety, ini tentunya adalah keamanan, dan juga kita berbicara tentang environment sustainability. Jadi bagaimana ketahanan lingkungan juga kita harus menjaga surrounding sekitar kita. Saya sendiri pernah berkunjung dalam beberapa tempat pariwisata, Pak Sim, Pak Asep, dan juga Mas Hafiz di masa pandemi. Dan saya benar-benar melihat betul bagaimana Satgas yang ada di masing-masing tempat pariwisata ini juga sudah bertanggung jawab. Kalau misalnya ada pengunjung yang tidak pakai masker, maka Satgas langsung bertindak, tolong maskernya digunakan. Artinya gimana nih kemudian dari Disbudpar, Pak Sim, mendukung kebangkitan dan kreativitas seni dunia pariwisata dan memonitor bahwa protokol CHSE ini bisa berlangsung dengan maksimal. Terima kasih. Kami ingin memanfaatkan pikiran-pikiran yang muncul pada saat pandemi COVID itu menjadi satu ekosistem yang bisa mempertajam daripada tata kelola sebuah event. Ini tidak jelek kok, ini tidak menakutkan. Kalau dilakukan itu menjadi sebuah model yang sangat bagus. Karena semuanya ditata secara rapi, bahkan ada satu keinginan lebih dari menyenangkan dalam pertunjukan, tapi juga menyelamatkan sebuah agenda yang ada di tengah masyarakat. Ke depan ini kan tentunya kita berharap semua makin bisa terkendali, makin bisa beradaptasi. Lalu apa yang menjadi terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kemenparekraf supaya dunia pariwisata, industri event ini bisa kembali hidup di Indonesia? Betul, karena kita diajarkan oleh Pak Menteri kita menyebutkan kita harus melakukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Adaptasi yaitu kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini dengan menerapkan protokol CHSE. Inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekarang mungkin ada pembatasan pengunjung secara offline, tetapi secara reach dengan melalui platform digital kita justru bisa menjangkau lebih luas penonton dibandingkan event hanya diselenggarakan secara offline. Lalu kolaborasi dengan pihak kepolisian, dengan pemerintah daerah, dengan gugus tugas bahwa kita menjamin event ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, dan dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik Mas Hafiz, nah ini kita mungkin akan masuk dalam sisi harapan dari sisi pemerintah seperti apa supaya masyarakat juga paham apa yang harus kita lakukan bersama supaya industri event, industri pariwisata ini benar-benar bisa
bangkit kembali dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Pak Asep dulu. Pak Asep, harapan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan dari Binmas Kepolisian Jawa Timur. Baik, yang pertama kepada masyarakat, banyak informasi mengenai bagaimana cara kita hidup di era new normal. Mari baca bersama-sama, mari pahami bersama-sama semuanya. Juga kami ada petugas yang akan menyampaikan banyak hal tentang hal itu, dari mulai prokes 3 atau 5M, termasuk CHSE, kemudian kepada para penyelenggara atau para teman-teman yang bergerak di dunia pertunjukan atau event, mari menjadi mitra pemerintah dalam rangka membudayakan protokol kesehatan termasuk CHSE dalam setiap event yang diselenggarakan. Baik, harapannya seperti itu. Terima kasih Pak Asep. Saya ke Pak Asin. Monggo Pak Asin dari Disbud. Terima kasih Mbak Agnes. Saya ingin menyampaikan begini. Kami dari pemerintah provinsi insya Allah terus melakukan pendampingan secara intens supaya pelaku event bisa berbuat lebih jauh untuk memahami persoalan perubahan daripada tata nilai ini, dan masyarakatnya juga bisa mengapresiasi kondisi yang memang berubah. Nah, nanti ke depan pasti ada sesuatu yang baru dan semoga menjadi pasar baru. Ini yang kami inginkan. Pasar baru, garis bawah di situ ya. Rezekinya tambah, ditinggali proses belajar di pandemi COVID, lalu ke depan menjadi satu diversifikasi produk berkesenian atau event. Yes, terima kasih banyak Pak Asin untuk harapan yang luar biasa dari Kemenparekraf. Mas Hafiz. Iya, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Asep tadi bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri ya. Kita butuh masyarakat sebagai mitra, dan juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sinarto bahwa secara arif menyikapi peraturan baru. Peraturan yang disusun pemerintah percaya bahwa tidak untuk mempersulit, tapi ini untuk memfasilitasi dan mempermudah agar industri event kita bisa bangkit kembali. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan tentunya dipastikan bahwa seluruh pekerja event, seluruh dunia pariwisata, pelaku pariwisata itu sudah divaksin semua, begitu ya Pak Asin ya? Yang dikejar ke sana. Baik, yang dikejar ke sana. Dan tentunya masyarakat juga diharapkan juga bisa melakukan vaksin, karena memang tentu saja kolaborasi bukan hanya dari pemerintah. Ya. Kalau kita dengar mungkin suara netizen mempertanyakan pemerintah kapan buka dunia pariwisata, kapan buka event. Masyarakat jangan hanya sekedar meminta, saat ini pemerintah sudah berupaya untuk membuka. Nah, tugas masyarakat apa? Bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, menjaga protokol kesehatan, vaksin, dan jangan lupa masker, menjaga kerumunan ini tetap dipertahankan. Karena tujuannya untuk bisa event dan pariwisata ini terlaksana bukan hanya untuk menyenangkan, bukan hanya untuk memberi hiburan, tapi juga menjaga dan menyelamatkan kesehatan kita bersama. Pak Asep, matur nuwun sudah hadir. Mas Hafiz, matur nuwun. Pak Sinarto, terima kasih sudah hadir. Kita berharap yang terbaik untuk dunia pariwisata dan juga industri event kita ke depannya. Saya Agnes pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.